Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat terhormat, yaitu salah seorang bakal calon legislatif kita di tingkat nasional DPR RI, yaitu Bapak Gusmal. Betul Pak ya? Sangat istimewa, kami berterima kasih Bapak sudah hadir di studio sederhana kami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perbincangan hari ini menarik untuk pemirsa kita. Insyaallah. Baik, Pak Gusmal, untuk memulai saya persilakan langsung Pak Gusmal untuk perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Dr. Haji Gusmal, SMMM, calon anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan, P3 ya. Daerah Pemilihan 1 Sumatera Barat. Kemudian Pak Gusmal, mungkin bisa diceritakan Pak Gusmal, latar belakang sebelum ini, apakah pernah, saya dengar pernah menjabat di DPRD. Saya memulai karir dari pegawai negeri sipil. Saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 1983, yang kebetulan ketika itu bekerja di Kota Sawalunto. Oke. Kota Sawalunto Di sini dan, berarti ya. ya. Kemudian pada tahun 86 saya pindah ke pemerintah daerah Kabupaten Solok sampai tahun 2004. 2004 saya terakhir menjadi sekretaris daerah Kabupaten Solok. 2005 saya maju menjadi calon Bupati Solok. Oh, Bupati, bukan DPRD, Bupati ya. Bupati, dan terpilih menjadi Bupati pada periode pertama 2005-2010. Kemudian pada 2010-2015 saya maju lagi, tapi saya kalah. Kalah pada putaran pertama, dan kembali 2015 saya maju lagi, berhasil lagi. Oh, jadi 2 periode Bupati. 2 periode Bupati. Kebetulan pada pertama saya maju dari Partai Golong Karya. Yang kedua itu saya maju dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. PKS. Oh iya. Sampai 2020 kemarin. 21 21 ya. ya. Baik Pak Gusmal. Dan yang sekarang mencalon dari Partai Persatuan Pembangunan. Selama ini tentu dari karir cukup lama ya Pak ya, dari dulu sebagai ASN, Ya. kemudian menjadi bupati, rasa-rasanya banyak sekali pengalaman yang bisa dimanfaatkan nantinya untuk berkarir di DPR. Siap. Karena memang itu rasanya yang diperlukan oleh warga nanti yang diwakili begitu Pak ya. Siap. Dari warga, dari masyarakat sekarang ini tentu sudah ada yang Bapak sudah rekam, yang sudah ditampung aspirasi dari masyarakat yang mungkin nanti akan diperjuangkan di DPR nanti. Terima kasih. Kebetulan saya 2 periode menjadi bupati. Semua yang programkan itu adalah yang menyangkut kepentingan masyarakat. Bahwa sebagian besar masyarakat kita di Sumatera Barat dan di Kabupaten Solok hidup pada sektor pertanian. Saya selalu melihat bahwa masyarakat petani itu ada 3 kelompok. Yang pertama apa yang disebut petani pemilik. Petani pemilik sawah. Artinya dia petani, dia yang memiliki sawah. Kemudian yang kedua ada yang namanya petani penggarap. Dia tidak punya tanah tapi bisa bertani. Jadi bertani di tanah orang, di ladang orang, dibagi 2 hasilnya. Yang celaka itu adalah buruh tani. Buruh tani itu adalah orang yang mengandalkan hidupnya pada kekuatan fisik, tidak kekuatan otak. Jadi kalau dia tidak bekerja 1 hari, tidak akan dapat uang.
tidak dapat uang, tidak bisa makan, tidak bisa anak sekolah. Itu yang saya gali dari masyarakat ketika saya menjadi bupati dulu. Sampai sekarang masih demikian. Sehingga saya mendapatkan masih banyak anak-anak yang berhenti tamat sekolah SMP, tidak sampai ke SMA. Sehingga waktu saya menjadi bupati dulu, saya selalu membangun sektor-sektor unggulan. Dan sekarang masih itu yang jadi pikiran saya. Yang pertama adalah sektor unggulan pendidikan. Bagaimana tingkat partisipasi anak ke sekolah 100%. Karena ketika itu pada tingkat SD, partisipasi anak sekolah sudah 100%. Tapi pada tingkat SMP baru 85% dan di tingkat SMA baru 71%. Oh, jauh ya. Nah, jadi bagaimana kita caranya menjadikan anak-anak usia sekolah ini berada di sekolah semuanya. Iya. Tidak pernah tercapai. Nah, sehingga saya jadikanlah sektor pendidikan ini sebagai sektor utama pembangunan daerah. Ketika itu, sekarang masih itu yang jadi pikiran saya. Kemudian yang kedua, karena hidup masyarakat kita bertani, paling banyak waktu itu adalah petani padi sawah. Ada persoalan di padi sawah ini. Bahwa kata seorang profesor, Faisal Kasrino namanya di Bogor, bahwa hasil petani itu sudah given. Tidak bisa ditingkatkan lagi. Artinya, usaha tani padi sawah tidak bisa ditingkatkan lagi. Saya mencari akal, bagaimana bisa meningkatkan pendapatan petani. Kalau tidak bisa ditingkatkan lagi produksinya, makanya akan kita kurangi tingkat kehilangan hasil. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bangun bagaimana semua irigasi diperbaiki sehingga semua air bisa masuk sawah. Itu kita upayakan kayak itu sehingga lancar air ke sawah-sawah masyarakat. Yang kedua, kita berpikir, kalaupun hasil sudah meningkat, tapi tidak ada prasarana jalan ke sana, jadi mahal juga ongkos. Betul. Kita bangun jalan-jalan usaha tani dari pusat-pusat pasar ke pusat-pusat produksi. Yang ketiga, harga pupuk. Nah, harga pupuk ini yang kesulitan kita. Karena harga pupuk dikendalikan oleh pemerintah pusat. Disitulah kelemahan petani kita, tidak bisa menguasai harga pupuk. Masih ada upaya keempat. Biasanya orang sawah ini kan istilahnya menongkang, melambui. Kita coba mengadakan alat pasca panen sehingga bisa mengurangi tingkat kehilangan hasil. Artinya makin banyak pendapatan yang diterima oleh masyarakat dari kalau tidak perbaikan yang 4 tadi. Itu saya jadikan program. Jadi program pertama sektor pendidikan, kedua sektor pertanian, dan yang ketiga itu adalah bagaimana kita membuat masyarakat ini sehat. Nah, sehingga saya punya program ketika itu agar anak-anak tidak tumbuh stunting. Saya berpikir kan bermula dari ibu hamil. Anak-anak stunting itu bermulanya dari ibu hamil. Malah bermulanya dari orang sedang pacaran. Jadi ketika pacaran, mereka sudah mulai membangun jaringan antara mereka bahwa kita besok harus punya anak tidak stunting. Jadi gizinya dicukupi, makanannya dicukupi. Ketika hamil juga begitu. Makanan anak-anak itu ya kita cukupilah melalui dinas kesehatan, harus pakai gizi yang cukup, kalori yang cukup. Dan kalau perlu ibu-ibu hamil harus ada senam ibu hamil. Jadi nanti lahir anak-anak tidak stunting. Sekaligus sebenarnya mengajak masyarakat kita agar anak-anaknya jangan nakal. Saya pernah bertanya kepada seorang ustadz, Ustadz, itu uang yang Ustadz bawa pulang itu halal apa enggak? Tidak bisa jawab. Minum dulu Pak. Ini mungkin boleh tidak? Sebab gini Pak, kalau anak-anak kita diberi makanan yang tidak halal, besok akan jadi anak nakal. Karena kenakalan remaja itu biasanya kan dari sana. Iya, betul. Bibit-bibitnya dari dalam. Jadi saya coba mengarah ke sana juga. Anak sehat, tapi mentalnya baik. Yang keempat, saya mengangkat kearifan lokal. Artinya, anak-anak masyarakat yang ada di daerah harus
berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Caranya gimana? Saya bangun sekolah umum ini, saya jadikan sekolah umum berbasis pesantren. Satu-satunya di Sumatera Barat ketika itu yang sekolah umum dijadikan berbasis pesantren. Artinya dia sekolah umum tapi kayaknya seperti pesantren. Ada orang sholat berjamaah tiap waktu di sana, ada pelajaran tambahan agama, ada pelajaran ilmu saraf segala macam. Sehingga ketika itu di Solo itu terkenal sebagai sekolah umum berbasis pesantren. Tapi sekarang tidak ada lagi. Itu caranya saya membangun masyarakat yang berakhlak karimah. Kalau dia jadi petani, yang petani Al-Quran. Apa maksudnya? Betul. Kalau dia bekerja mulai dengan bismillah. Kalau dia bekerja 8 jam, ya 8 jam. Misalnya masuk jam 8 pagi, keluar jam 4 sore, ya masuk jam 8 pagi, keluar 4 sore. Tidak masuk jam 9, keluar 3, ada begitu. Nah, kalau dia jadi pedagang, harus pedagangnya Al-Quran ini. Kalau menimbang, apa namanya? Menimbang nama itu. Kalau sekilo itu ya 10 on. 10 on, jangan 9 on. Iya. Ada belajar kita begitu. Jadi kita mencoba masyarakat yang Al-Quran ini. Sudah saya coba itu. Saya ingin juga itu diterapkan di masa yang akan datang. Kalau dia pegawai, ya pegawai yang Islami. Yang Al-Quran ini dia gimana? Masuk jam 8, pulang jam 4, kerja penuh. Bukan masuk jam 8, pulang jam 4, di tengahnya kosong. Tidak boleh seperti itu. Nah, jadi itu yang jadi program saya ketika menjadi bupati periode kedua. Dan sampai sekarang itu yang masih saya rasakan. Orang masih miskin, anak-anak masih banyak yang tidak bersekolah. Ditambah pula sekarang dengan keadaan apa namanya? Kearifan lokal kita, Pak Budi. Kita banyak sekali merasakan bahwa sekarang kehidupan ini mama ini sudah mulai tergerus. Bergeser. Kenapa? Karena ada peraturan pemerintah yang kadang-kadang tidak memihak ke orang Minang. Nah, jadi misalnya lembaga adat negari kita misalnya, ada kerapatan adat negari. Seolah-olah oleh peraturan pemerintah sekarang, kerapatan adat itu berada di bawah wali negari. Nah, kalau kita di Minangkabau sudah salah kaprah. Betul. Karena lembaga adat ini dia bukan lembaga masyarakat dan dia juga bukan lembaga pemerintah. Jadi dalam sebuah perda dulu saya pernah membicarakan dalam menyusun perda yang kerapatan adat negari ini lembaga masyarakat atau lembaga pemerintah. Lembaga masyarakat bukan. Lembaga pemerintah juga bukan. Dia lembaga apa? Dia sudah ada. Ketika pemerintah belum ada, dia sudah ada. Ketika masyarakat dia sudah ada. Kan yang jadi anggotanya hanya nenek mama, tidak bisa semua orang. Jadi itu lembaga yang tidak bisa di bawah pemerintah. Nah, itu yang sekarang sedang terjadi di masyarakat kita. Bagaimana kita mengembalikan wibawa, fungsi dan wibawa nenek mama kita ini. Itu beberapa hal yang saya rasakan sekarang ini. Sehingga saya tertarik ingin maju menjadi anggota DPR RI akan memperjuangkan hal yang demikian. Ya, kenapa? Karena kalau ada anak tidak sekolah, coba bayangkan, dunia ini makin lama makin maju. Sekarang anak-anak muda kerjanya tidak bertani, tidak berdagang, tidak pegawai. Tapi apa kerjanya? Dengan komputer. Dengan komputer di depan matanya, dia bisa menghasilkan uang. Bahkan puluhan juta per bulan. Bisa ratusan juta per bulan. Sedangkan kita petani, masuk jam 8 pagi, keluar jam 4 sore, hanya 100 ribu gajinya. Nah, jadi saya menginginkan tidak boleh anak tidak sekolah. Sebab kalau anak tidak sekolah, tidak bisa pintar seperti itu. Nah, coba bayangkan, bagaimana yang orang tuanya buruh tani tadi. Bagaimana menyerahkan anaknya. Begitu saya berpikir ke depan tidak boleh anak-anak Sumbar tidak sekolah lagi sampai tamat SMA. Itu yang mendorong saya maju ke DPR RI. Menarik sekali Pak Gusmal. Ya memang tadi sudah disebutkan banyak sekali hal-hal yang ingin diperjuangkan di DPR nantinya. Dan mudah-mudahan itu kita bisa dapatkan nanti. Mungkin ada topik lagi yang ada sektor-sektor lain Pak. Misalnya sektor pariwisata. Jadi gini Pak, jadi kan kita ini kan atau memang difokuskan di situ saja. Ada kota, ada desa. Kalau di desa pasti pertanian. Ya. Pasti pertanian landas utamanya. Tapi kalau di kota, gaya hidup orang sudah berubah. Tidak banyak pertanian. Yang banyak perdagangan. Nah, bagaimana kita masuk? Saya ingin memperjuangkan nanti
usaha mikro kecil yang diusahakan oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak yang kerjanya kecil-kecil. Nah, bagaimana caranya? Kalau waktu saya jadi bupati, usaha kecil-kecil itu mengurus izin tidak dipungut bayaran. Artinya dibayarkan oleh pemerintah. Dia mengurus izin, mengeluarkan surat keterangan, izin segala macam, itu dibayarkan oleh pemerintah. Itu langkah pertama yang memudahkan masyarakat UMKM bisa berusaha. Itu untuk di kota. Kemudian yang kedua, kita coba carikan peluang pasarnya. Kan persoalan ibu-ibu kita sekarang usaha kue, usaha keripik udang, usaha keripik kacang dan segala macamnya. Karena susahnya pasarnya. Jadi bagaimana pemerintah itu didorong untuk mencarikan pasar usaha-usaha kecil ini. Supaya apa? Supaya kehidupan masyarakat seimbang antara yang kaya dengan si miskin, tidak terlalu jauh bedanya. Miskin ya miskin juga, kita boleh miskin. Kalau dalam agama kita kan ada si miskin, ada si kaya. Tapi jangan miskin absolut. Ya. Jangan miskin mutlak yang tidak makan 3 kali sehari, 1 kali sehari. Kita ingin masyarakat semua ini makannya minimal 3 kali sehari. Walaupun dia miskin, tapi makannya 3 kali sehari. Cara-cara seperti itu kita akan cobakan, perjuangkan ke DPR ini. Karena yang punya program itu kan bukan DPR. Yang punya program itu pemerintah. Tapi DPR bagaimana mendorong pemerintah memasukkan ini ke dalam programnya. Iya. Menarik Pak. Tadi kita sudah contohkan soal kemiskinan ya. Memang sekarang ini seperti tadi contohnya UMKM ya. UMKM memang banyak sekali yang warga yang dikatakan sulit menerobos ke tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Iya. Jadi yang saya pahami tadi akan didorong usaha-usaha untuk menghilangkan penghalang-penghalang itu sehingga memudahkan yang tingkat ekonominya lebih rendah naik ke tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Kalau yang sudah tinggi itu sudah lumayan tuh. Udah nggak perlu tidak perlu dibahas lagi. Kita perlu bahas sekarang adalah yang mayoritasnya di bawah ini kita perlu naikkan ke atas. Gitu Pak. Betul Pak ya? Betul. Oke. Jadi begini, ada yang harus kita usahakan di UMKM ini. Yang pertama dia modal susah. Mau minjam ke bank, agunan tidak punya. Agunan kredit itu tidak punya dia. Cuma dia kadang-kadang mau minjam 5 juta, 10 juta. Kalau dia diagunkan sertifikat, tidak punya sertifikat. Bagaimana caranya? Kita dorong misalnya pemerintah memaksa perbankan, kalau pinjaman di bawah 10 juta, tidak usah pakai agunan. Itu yang pertama permodalan. Yang kedua, kualitas. Kualitas produk kadang-kadang yang diciptakan oleh UMKM kecil ini kan tidak standar. Itu perlu diberikan pelatihan. Kemudian harga pokok. Kadang-kadang harga pokoknya tinggi, hingga tidak bisa bersaing di pasaran. Nah, bagaimana kita mendorong agar dia bisa bekerja hemat, tentu pakai alat mesin produksi. Jadi kalau pada itu kita membayangkan UMKM itu sudah maju, sudah bisa bersaing di tingkat pasar. Itu yang kita inginkan. Nah, sejalan dengan itu kita juga tahu bahwa sekarang sektor pariwisata adalah sektor andalan. Sektor andalan oleh pemerintah sekarang. Sekarang kan zaman pariwisata sekarang, di mana-mana tumbuh pariwisata. Yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama budaya masyarakat. Karena masyarakat kita ini kalau sudah banyak orang datang ke objek wisata macam-macam kerjanya. Kadang-kadang tarif parkir dinaikkan, harga makanan dinaikkan, sehingga para wisatawan kadang-kadang berpikir kalau seperti ini tidak usah ke sini lagi. Jadi kalau keinginan kita bagaimana nanti kalau ada kedai nasi pakai tarif. Nah, misalnya kalau dendeng itu sekian harganya, kalau ayam itu sekian harganya. Jadi wisatawan itu jelas, tidak meraba-raba. Kalau selama ini tidak, dilihat saja tuh. Berapa nih? Nggak tahu. 100.000. Pada tahu. Kadang-kadang kuahnya saja dimakannya juga. Jadi harus di tempat-tempat wisata itu ada jelas ukurannya jelas. Kalau mereka belanja ada apa namanya? Nah, itu tentang makan. Yang kedua, kita perlu mendidik masyarakat setempat untuk bisa berbahasa orang. Ya, karena objek wisata yang hanya bahasa Indonesia saja tidak bisa menampung. Kadang-kadang wisatawan mancanegara datang, dia tidak bisa bicara. Jadi sudah kita siapkan juga, misalnya apa namanya,
juru bahasanya yang bisa berbahasa Inggris. Bahasa Inggris minimal lah, Ya, minimal. kemudian kawasannya, kadang-kadang kita lihat di kawasan wisata kita tiba WC itu kotor. Biasanya kalau tamu datang, dia ke WC dulu, baru belanja. Nah, kalau sudah dilihat WC-nya kotor, tidak mau lagi belanja. Hilang Ya, semua. jadi masih banyak sektor wisata ini yang akan kita perbaiki. Ah, Banyak sekali pekerjaan, Pak. Kalau kita mau, banyak yang bisa kita kerjakan. Nah, bagaimana nanti anggota DPR bisa mendorong pemerintah mengerjakan seperti itu. Tentu barangkali dari pemerintah pusat nanti mendorong pemerintah tingkat bawah, provinsi dan kabupaten untuk melaksanakan operasionalnya. Nah, kita kan di tingkat pusat nanti kan makan kebijakan. Betul. Operasionalnya di bawah. betul. Dari segi kebijakan tadi, kemudian dari anggarannya, Iya, anggarannya ya. mungkin ada peraturan-peraturan tertentu atau undang-undang tertentu yang bisa kita perjuangkan gitu Pak ya. Baik, selanjutnya Pak Gusmal, sebelum kita sampai di akhir, Pak Gusmal mungkin ingin tambahkan lagi apa yang ingin diperjuangkan nanti di DPR nanti Jadi secara umum secara umum. saya melihat masyarakat Sumatera Barat tingkat pertumbuhan ekonominya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain. Karena itu barangkali ke depan kita perlu merubah pola pikir masyarakat Sumatera Barat. Merubah pola pikirnya kemana? Berpikir maju dan berpikir inovatif, berpikir produktif. Karena selama ini masyarakat kita kan cara berpikirnya stagnan. Artinya kalau ada investor yang akan datang, tidak mau menerima. Kenapa? Karena di sini ada persoalan tanah. Persoalan tanah di Sumber ini komunal. Yang pemilik tanah itu komunal. Sebesar ini kepalanya ikut pemilik tanah. Jadi kalau ada investor datang ke sini, takut. Takut dia datang ke sini. Kenapa? Persoalan tanah sulit. Jadi bagaimana besok itu kalau kita membuat aturan di pusat, pemerintah membuat aturan, bagaimana menggiring masyarakat Sumber ini agar lebih mudah menerima investor. Karena saya pernah sekali bertanya ke orang Jawa pernah bertanya ke saya, Pak, orang Minang ini banyak kaya-kaya. Di Jakarta banyak kaya-kaya. Kok dia investasinya ke Indonesia Timur, Pak? Kok tidak ke Sumatera Barat? Tanya. Saya jawablah, di Sumatera Barat ini susah. Tanah itu milik komunal. Jadi kalau akan orang investasi bersama-sama menyetujui baru bisa. Kemudian komunalnya ini, kalau dia berusaha di sini, anak ponakannya seenak saja masuk perusahaan. Kan ikut kan perusahaan Mama Ambo, dia bisa ikut di sana. Jadi sulit sekali. Jadi bagaimana ke depan itu pola pikir masyarakat Sumatera Barat kita pola pikir apa ya? Ya pola pikir mindset masyarakat Sumatera Barat kita upgrade lah. Jadi artinya memang ramah. Karena saya pernah ditanya ketika menjadi bupati, Pak, saya bertanya ke Bapak, apa pekerjaan yang paling sulit yang Bapak lakukan ketika jadi bupati? Satu, saya bilang, apa? Merubah karakter masyarakat. Itu yang paling sulit. Karena orang kita ini, yang benar saja kita, orang lain salah semua. Bagaimana kita seimbang, kita bisa menerima, kita bisa mendengar. Kita bisa bercerita, kita bisa mendengar, harus seperti itu. Jadi ke depan itu, kita upgrade mindset pikir masyarakat itu sehingga mudah menerima investasi, mudah bergaul dengan orang lain, negara kita akan maju. Kalau tidak akan tertinggal terus, lah. Mungkin perlu dicarikan terobosan-terobosan, Pak. Iya. Kami pun di sini juga tengah berbincang juga mengenai itu karena banyak potensi investasi yang sudah ditawarkan untuk di sini, tetapi kesulitannya adalah tadi tuh bagaimana status kepemilikan tanah itu nanti setelah dipakai oleh investor. Nah, ini mungkin perlu dicarikan nanti, terutama setelah nanti Bapak di pusat, mungkin kita bisa sama-sama carikan solusinya, begitu. Itu memang jadi persoalan sekarang. Kalau menurut peraturan pemerintahan sekarang, kalau tanah sudah dipakai oleh pengusaha, misalnya sampai 35 tahun, 70 tahun, kembalinya ke negara. Tidak kembali ke pemilik lagi. Jadi bagaimana kita berjuang agar tanah yang tidak dipakai lagi oleh pengusaha balik ke pemiliknya. Sehingga masyarakat tidak rugi. Sebetulnya kita ada contoh satu, Pak. Di Solunto, Ombilin. Itu dulu tanah warga dan ada suratnya di dinding Belanda. Ya. Mungkin kita bisa jadikan itu sebagai contoh. Seandainya sekarang warga sana ingin mengambil tanahnya kembali bisa karena secara yuridis tertulis
Jadi Perjanjiannya gini, ada dengan ini pemerintah Pak, Belanda. kalau setahu saya ya, ada juga tanah yang sudah dipakai oleh pemerintah Belanda, oleh pengusaha, itu kembalinya ke pemerintah. Bisa kembali lagi ke pemilik, tapi perkara dulu. Kan panjang ceritanya. Kalau perkara dulu panjang cerita. Sekarang ada peraturannya kita buat. Betul, betul. Kalau sudah dipakai oleh pengusaha, kembalinya ke Iya. masyarakat. Ya. Iya. Itu rasanya mungkin satu terobosan yang perlu kita perjuangkan, Bagus Pak. ya. Mudah-mudahan. Baik, Pak Gusmal, menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan penutup untuk pemirsa kita. Terima kasih para pemirsa. Saya menyampaikan yang pertama, saya berharap masyarakat Sumatera Barat merubah pola pikirnya, bisa menerima kemajuan yang datang dari luar yang bermanfaat. Sehingga ke depan kita di Sumatera Barat bisa seimbang majunya dengan provinsi lain. Itu tidak mau tertinggal dalam rangka pembangunan ekonomi. Bagaimana ke depan kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, dan salah satunya adalah mengembangkan sektor pariwisata dan sektor UMKM. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Gusmal atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan kita nanti ada masanya lagi untuk berjumpa kembali dengan topik yang lain yang lebih menarik. Amin. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak Pak. Budi. Baik, demikianlah pemirsa Ngobrol Cerdas perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semua, dan insya Allah kita berjumpa kembali di sesi-sesi yang lebih menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.